termasuk LSI ya kemarin, kemudian juga ada dari eh, lembaga lainnya. Ini menyatakan bahwa datanya memperlihatkan adanya penurunan tren begitu Mas untuk pasangan Ganjar Mahfud. Yang berpolemik sebenarnya adalah Gibran begitu Mas ya, karena polemik MK-MK kemarin. Ini kita coba melihat satu persatu Mas ya. Tapi kenapa justru polemiknya ini berimbas positif ke Prabowo dan Gibran Mas? Ya, memang apa namanya respon publik terhadap masuknya Gibran itu kan apa namanya dua ya, bercampur antara positif dan negatif. Di data LSI menunjukkan begitu. Nah, apa namanya cukup banyak yang tidak setuju, tapi cukup banyak juga yang setuju gitu. Bahkan ketika kita menanyakan kepada publik soal apa keputusan itu yang diketuai oleh Paman Gibran sendiri gitu atau Paman Ipar Gibran sendiri, itu cukup banyak reaksi negatifnya ya. Tapi kemungkinan ya, ini kemungkinan di sisi lain ada reaksi positif ya. Nah, kemungkinannya menurut saya adalah yang bereaksi negatif itu memang yang sejak awal sudah menjadi pemilih Ganjar atau sejak awal sudah menjadi pemilih Anies gitu. Nah, pemilih yang masih agak ragu-ragu, terutama yang pemilih di kalangan pemilih Jokowi, kan kalau kita petakan secara sederhana, pemilih Jokowi di tahun 2019 itu kan bisa dibagi dua secara garis besar. Pertama, pemilih Jokowi yang sekaligus juga adalah pemilih PDIP, itu jumlahnya di kisaran katakanlah kalau kita besarkan sekitar 25%, sesuai dengan elektabilitas PDIP saat ini. Itu berarti masih cukup banyak pemilih Jokowi itu yang pemilih partai lain. Pemilih partai lain itu kan pemilih Golkar, pemilih P3, pemilih PAN dan sebagainya yang sekarang tergabung antara lain yang sekarang tergabung di kubu Jokowi, di kubu Prabowo gitu. Nah, masuknya Gibran itu kan dipersepsi sebagai representasi Jokowi di kubu Prabowo. Ini dipandang sebagai sinyal oleh pemilih Jokowi yang non PDIP. Nah, kemungkinan yang merespon positif itu adalah para pemilih Jokowi yang non PDIP ini, terutama yang berada di kubu, terutama yang menjadi pemilih Golkar, pemilih PAN, pemilih apa namanya, tentu saja pemilih Gerindra, ya, dan pemilih partai-partai yang ada di kubu Koalisi Indonesia Maju sekarang. Jadi akibatnya apa? Akibatnya para pemilih Jokowi non PDIP yang tadinya masih memilih Ganjar sebelum Gibran masuk menjadi cawapres Prabowo, itu sekarang mungkin pindah ya, pindah ke kubu Prabowo sesuai dengan tangkapan mereka terhadap sinyal yang disampaikan oleh Jokowi melalui masuknya Gibran ke kubu Prabowo itu. Itu memberikan efek elektoral positif kepada Prabowo dan Oke. dan itu menimbulkan efek elektoral negatif kepada Ganjar. Karena bagaimanapun pemilih Jokowi itu kan terutama yang non PDIP terbelah kepada Prabowo dan kepada Ganjar. Nah, ketika sebagian yang Prabowo tetap milih Prabowo, yang tadinya pemilih Jokowi non PDIP memilih Ganjar, sekarang pindah ke Prabowo, maka tentu saja suara untuk apa namanya Ganjar menjadi berkurang. Di sisi lain, suara Anies cenderung stagnan walaupun mengalami peningkatan sedikit gitu. Nah, peningkatan kalau di data LSI kan seringkali elektabilitas Anies atau Amin itu kan di kisaran 19-20 persenan ya. Kalau kalau dibuat simulasi tiga nama. Tapi sekarang angkanya di antara 23 sampai 25 gitu, kurang lebih. Jadi Oke. stagnan tapi ada peningkatan sedikit meskipun cenderung stagnan gitu. Nah, ini kemungkinan adalah seperti saya bilang tadi, di kalangan pemilih Prabowo itu ada kalangan yang memang memilih Prabowo lebih karena selama ini mereka pemilih yang tidak puas dengan kinerja Jokowi gitu. Nah, tapi dengan masuknya Gibran yang dianggap sebagai representasi Jokowi di kubu Prabowo, ada sebagian pemilih Prabowo yang tadinya apa namanya anti terhadap Jokowi gitu, sekarang mungkin pindah ke Anies. Tapi Oke. perpindahan itu tidak banyak. Mengapa perpindahan itu tidak banyak? Karena kalau kita cek data-data terakhir, tingkat kepuasan kepada presiden kan masih di angka 70 sampai 75%. Jadi ada 25% yang tidak puas kepada presiden. Nah, 25% inilah yang paling mungkin lebih banyak untuk memilih Anies. Karena sekarang itu kan sudah cukup jelas, sudah makin jelas gitu. Siapa yang berada di kubu yang perubahan gitu atau oposisi, siapa yang berada di kubu pelanjut Jokowi gitu. Nah, kubu pelanjut Jokowi itu adalah
kubu Prabowo, kubu oposisi adalah kubu Amin. Sementara Ganjar itu berada di tengah-tengah antara oposisi dan tidak oposisi, sehingga posisi mereka menjadi cukup sulit, apalagi ditambah dengan mulai banyak pindahnya pemilih Ganjar yang pro Jokowi tapi non pemilih PDIP. Gitu kira-kira penjelasan secara sederhana terhadap fenomena naik turunnya elektabilitas dari capres cawapres yang sekarang tampaknya bakal diumumkan oleh KPU ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.